Ketika hati mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, secara garis besarnya dikarenakan dua hal. Pertama, karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu memikirkan dunia. Itu aja sebenarnya. Karena dua inilah yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mendekatkan kita kepada syaitan la'natullahi alaihi. Ketika bermaksiat, syaitan mendekat. Ketika memikirkan dunia, syaitan mendekat. Kalau dekat dengan syaitan, jauh dari Allah. Tapi turunannya ini banyak. Apa asbab? Apa sebab? Daripada kita menjauh, hati kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan engkau seperti orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah lupakan engkau terhadap dirimu sendiri. Akhirnya apa? Itulah orang-orang fasik. Ulaika humul fasikun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah hubbud dunya. Terlalu cinta berlebihan kepada dunia. Terlalu cinta berlebihan kepada dunia. Maka ketika kita berbicara hubbud dunya, maka ini tidak akan pernah lepas dengan tiga hal. Apa itu? Harta, tahta, pasanganmu. Kalau wanita berarti untuk laki-laki aja berarti kan. Karena perempuan ada juga yang hubbud dunya dan pasangan. Anda sudah tahu tuh, pasti ibu mengatakan wanita. Harta, tahta, dan pasangan. Kenapa? Yang ketiga-tiganya ini orang yang hubbud dunya diletakkannya di mana? Bukan pada tempatnya, tetapi di hatinya. Ketika harta itu menjadi tujuan utama dan ketika itu dia tidak mendapatinya, barangkali rumah sakit tempat yang pas untuk mereka. Ketika jatuh dari jabatannya, kita melihat bagaimana banyak orang yang terkadang menggenggam tali, menarik kaleng di jalanan. Kan ada dulu tuh ceritanya tuh. Kenapa? Hubbud dunya. Sementara kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya orang yang hubbud dunya, bahwasanya kebanyakan manusia terlena dengan gemerlapnya dunia yang fana. Sementara baginda Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan menjadi iktibar bagi kita semua. Ini loh dunia dan ini akhirat. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Mad dunya fil akhirah illa kamisli ma yaj'alu ahadakum isba'u hadhihi fil yammi. Falyanzur bima yarji' wa asyara bisababah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Perumpamaan dunia dan akhirat itu sebagaimana engkau mencelupkan jari telunjukmu lalu di dalam lautan lalu engkau angkat. Falyanzur bima yarji', maka perhatikan apa yang tersisa di ujung telunjukmu. Apa Pak? Setetes ataupun dua tetes. Setetes Pak, nah sampai dua tetes lah, susah gitu. Inilah dunia yang kau perebutkan dan yang engkau kejar selama ini. Sementara lautan yang banyak, itulah akhirat yang kau tinggalkan. Perumpamaan ini cukup bagi kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, tapi bukan jadikan dunia itu tujuan utama. Karena sejatinya kita hidup di dunia, apa kata baginda Rasulullah SAW? Umur umatku baina sittina wa sab'in. Hanya 60-70. Kalau ada lebih daripada itu bonus. Ayah anda, kalau ada yang lebih daripada itu, bersyukurlah. Itu bonus itu.
Ayah Ananda saja pas sama dengan Rasulullah SAW, 63 tahun wafatnya. Jadi yang pertama, ketika hati mulai menjauh dikarenakan apa? Lupa dengan Allah. Kenapa dia lupa? Karena terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua apa? Senantiasa mengikuti hawa nafsu. Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha," apakah engkau tidak mengetahui ternyata ada orang man ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Bung, oh bung, hawa nafsu itu baik atau buruk? Hawa nafsu itu baik atau buruk? Hawa nafsu itu sebenarnya bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini hidup secara normal di atas dunia. Apa maknanya? Ketika kita tidak memiliki hawa nafsu, Bunda, tidak punya hawa nafsu makan, gak makan kita mati. Gak punya nafsu seksual, berarti tidak ada keturunan. Maka sejatinya hawa nafsu ini sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia dibawa kepada yang baik, maka baik hasilnya. Kalau dia dibawa kepada yang buruk, maka buruk hasilnya. Sebilah pisau jika diberikan kepada seorang pembunuh, banyak nyawa yang melayang. Tetapi sebilah pisau jikalau diberikan kepada seorang koki, banyak masakan yang enak untuk dinikmati. Nah itu dia. Bahkan kalau berbicara hawa nafsu ini, sudah baik pun kita lakukan, kalau dia berlebihan dia jadi buruk. Makan misalnya, kalau dia seporsinya saja mungkin aman-aman saja, tapi kalau melebihi daripada porsinya, maka dia akan menjadi barangkali makruh dan atau bisa jadi haram. Ada orang saking banyaknya makan bisa jadi mabuk, muntah. Ada yang seperti itu. Maka kalau Anda mendengar dari beberapa di media sosial, pakar-pakar kesehatan, orang dulu banyak sakit karena kekurangan makan, sekarang orang banyak sakit karena kelebihan makan. Maka sebenarnya agama kita itu sudah sempurna, Bunda. Apa? Untuk menjaga kesehatan kita, disuruh kita berpuasa mingguan, Senin dan Kamis. Kemudian disuruh kita berpuasa bulanan, Ayyamul Bid namanya, 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Disuruh kita berpuasa tahunan, yaitu puasa Ramadan. Ini saja kita lakukan, insya Allah akan sehat kita secara jasmani. Ayah anda dan bunda anda cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang bisa menjauhkan kita, hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu terpengaruhnya kita dengan lingkungan yang buruk. Terpengaruhnya kita dengan lingkungan yang buruk. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, perhatian bagi anak-anak kita, perhatian bagi cucu-cucu kita. Bukankah baginda Rasulullah SAW menyampaikan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu, agama seseorang itu berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalilu. Maka perhatikan seseorang dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan sesama pemain judi, maka seperti itulah agamanya. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang sering ke masjid, seperti ayah anda dan bunda yang anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala ini, itulah kita. Dan ketahuilah, sejatinya seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di meja judi, seperti itulah nanti wafatnya. Seandainya kebiasaannya itu di masjid, maka akhir hidupnya akan di masjid. Dulu pernah Anda sampaikan bagaimana ketua masjid Nurul Ihsan wafatnya. Anda masih ingat, Anda duduk sini, beliau duduk di sini. Ahad subuh, yang kajian di sana adalah Ustaz Nazri, mantan Imam Masjid Agung Anwar. Ketika bakul berjalan, beliau mau mengambil sedekahnya, nggak sanggup lagi.
Akhirnya dilarikan ke rumah sakit Sansani. Allahu a'lam. Allah berkata lain, Allah lebih sayang kepada dia, wafat. Bapak Yamin, beberapa tahun yang lalu. Ayahanda dan ibunda anda cintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang menjadikan seseorang itu jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ananda sering sampaikan ini di kajian Ananda ketika Ananda mau lakukan pembelajaran Al-Quran. Ustadz kami menyarankan, yuk, nggak ada alasan lagi untuk kita tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran kita bisa kita download di HP kita, di ponsel kita. Menurut penelitian katanya bahwasanya orang Asia, kita Indonesia masuk Asia, itu menggenggam HP-nya setiap hari kurang daripada seperempat hari. Kalau satu hari 24 jam, berarti seperempat hari itu adalah 6 jam. Kurang daripada seperempat hari, anggaplah 5 jam. 5 jam kita pegang ini, Pak. Masa nggak mungkin kita membaca Al-Quran yang telah kita download di Al-Quran digital kita? Bahkan dia menganjurkan apa, Bunda? Silakan membaca Al-Quran 10-15 menit di setiap 2 jam. Dari jam 6 sampai jam 8, 10 sampai 15 menit. Dari jam 8 sampai jam 10, 10 sampai 15 menit. Dari jam 10 sampai jam 12, 10 sampai 15 menit. Kenapa 10 sampai 15 menit? Karena itu adalah tingkat fokus seseorang ketika dia membaca. Lebih daripada itu, sudah banyak gangguannya. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau seandainya kami rapel aja, yang tadi 2 jam tadi itu kami rapel aja pada malam hari. Tujuannya bukan banyak-banyakan kita untuk membaca Al-Quran, tetapi sebagaimana sering kita berinteraksi memegang Al-Quran itu, sehingga apa? Diharapkan kita wafat dalam kondisi membaca Al-Quran.